Aisyah, muslimah yang dicintai oleh Allah itu muslimah-muslimah yang mempunyai sifat seperti istri para nabi. Contohnya itu adalah Siti Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Fatimah, kita itu tidak bisa mempunyai sifat seperti Siti Khadijah maupun istri nabi-nabi yang lain. Karena hati mereka itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menyerupai persis seperti mereka. Tapi kita bisa dengan cara kita jangan menjadi muslimah yang disebalkan. Yang disebalkan oleh Allah maupun oleh orang-orang. Tapi disebalkan kayak gimana Kak Aisyah? Begini, kita jangan menjadi muslimah yang suka pamer, yang suka arogan, janjinya tidak ditepati, dan selalu berbicara kasar kepada orang lain. Insya Allah dengan kita menghindari hal-hal itu, kita pasti bisa kok menjadi muslimah yang tidak disebalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Nih lagi ngobrolin apaan sih anak-anak Umi nih, kayaknya seru banget. Ini Umi, Kak Aisyah sama Fatimah lagi bicarakan hal yang disebalkan oleh Allah, bukan hal yang dicintai oleh Allah. Cakep, emang anak Umi mah pintar-pintar banget. Kita memang Neng harus mengambil pembelajaran dari setiap apa yang kita lihat. Kita juga harus ngambil pembelajaran dari setiap apa yang kita dengar. Nih Umi ada cerita nih ya, ada seorang ibu ya, dia itu didolimi sama suaminya, tapi dia tetap sabar, tapi dia tetap setia. Sampai itu ibu tinggal di kandang sapi Neng sama anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Umi. Namanya Ibu Rahmah. Dan insya Allah katanya Ibu Rahmah itu mau datang ke pengajian Umi. Oh alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil untuk sementara kita tarik. Karena Bapak udah nenggak 3 bulan. Nggak bisa main tarik aja dong. Saya ini masih sanggup bayar loh. Kasih waktu saya 2 minggu. Nggak bisa Pak. Bapak sudah nunggak 3 bulan. Suka nggak suka, mobil kami tarik. Saya akan bawa dan lapor ke polisi. Silakan Bapak lapor, tapi Bapak urus dulu mobil ke kantor kita. Paham? Ayo. Pak! 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 Balikin mobil saya! Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Semua yang kita punya di dunia ini titipan. Kita harus ikhlas kalau kamu kehilangan. Semuanya tuh gara-gara ayah. Nggak baik kamu bicara seperti itu. Ini semua ujian buat kita. Kita harus tetap ikhlas, harus tetap tersenyum menghadapinya. Dia tuh selalu aja ngebelain ayah. Udah dizolimi sama ayah, masih aja dibelain. Hari ini mobil kita ditarik leasing. Kapan aja, rumah kita bisa disita sama bank dan kita bakal jadi gelandangan. Astagfirullah. Aku suka sebel banget sama ayah. Pak, gua nggak ikhlas! Pak, selesaikan dulu di kantor. Ini apa sih? Lepasin tangan saya. Nggak mampu beli mobil mewah, sosokan kredit mobil mewah. Pak, balikin mobil saya. Pak, saya sumpahin orang-orang Bapak mati. Pak, kok kan? Gua sumpahin lo mati di jalan. Sama. Ya Mas. Kamu lihat sendiri kan? Mobil aku ditarik sama leasing. Sekarang aku nggak punya mobil, tau nggak? Kamu tahu kenapa? Hah? Kenapa Mas? Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Kamu bos sial. Mas tega sekali kok ngomongnya kayak gitu. Kamu nggak sadar apa? Emang kamu bos sial? Lihat, usaha peternakan aku aja bangkrut. Aku usaha apa aja nggak ada yang hasil. Tandanya apa? Kamu itu nggak bawa keberuntungan. Nyesel tau nggak aku? Harusnya dulu aku nggak ngawinin kamu tau. Kita akan jatuh miskin tau nggak? Dan aku nggak mau jadi orang miskin. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Halo? Pak Ardi, kapan Pak Ardi mau membayar cicilan rumah Pak Ardi?
dan pinjaman dana Pak Ardi di bank kami. Pak Ardi harus membayar uang 100 juta rupiah atau rumahnya akan kami segel. Tolong beri waktu 3 bulan lagi, Pak. Saya akan cari uang 100 jutanya, Pak. Tolong, Pak. Maaf, nggak bisa, Pak. Minggu ini Pak Ardi harus membayar uang 100 juta rupiah. Selamat siang. Halo? Halo? Kalau aja Bunda tahu kalau Ayah sering senang-senang sama cewek lain, pasti sikap Bunda gak akan kayak gini. Bunda harus tahu apa yang dilakuin sama Ayah di luar sana. Risa, tolong jelaskan sama Bunda. Kenapa kamu sebel sama Ayah? Kamu gak boleh seperti itu. Bunda tuh gak tahu apa aja yang udah dilakuin sama Ayah di luar sana. Bunda itu tuh udah dibohongin dan dikhianatin sama Ayah. Maksud kamu apa? Nggak apa-apa kok Bunda. Tadi kamu mau ngomong sesuatu sama Bunda. Ayo bicara. Bunda nggak boleh tahu apa yang dilakuin sama Ayah di luar rumah. Biar aku aja yang tahu. Tapi aku nggak tega kalau lihat Bunda selalu dimarahin sama Ayah. Jahat banget sih Ayah. Risa nggak biasanya seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakannya. Risa, bicara, sampaikan sama Bunda. Aku harus kasih tahu Bunda kali ya. Sekarang ataupun besok aku kasih tahu, itu sama aja. Risa, ayo sayang, nggak apa-apa. Bicara sama Bunda. Iya Bunda. Jadi sebenarnya selama ini Ayah selingkuh Bunda. Alex lagi telepon. Harus bayar utang gue. Punya duit lagi. Halo Lex. Halo Dik, gue mau nagih utang sama lo nih. Lex, sorry Lex. Kasih waktu lagi ya. Gue gak punya duit nih. Nggak bisa gitu dong Di. Lo kan janji sama gue itu lo balikin uang itu cepet. Besok atau lusa paling telat. Gue nggak mau tahu uang itu harus ada. Ngerti lo? Semuanya itu sama bunga jadi 50 juta. Lex, tolong dong Lex. Lu kan temen gue Lex. Bantu gue lah, lu ngertiin gue lah. Sorry bro, ini soal duit ya. Gue nggak mau tahu, besok gue ke rumah lu. Halo, Lex? Lex? Alex? Bunda nggak percaya. Risa lihat sendiri Ayah jalan sama cewek lain di mall. Dan cewek itu tuh seumuran Risa. Mungkin Risa salah lihat. Udah, Risa nggak salah lihat. Risa bener-bener lihat Ayah. Lagian cewek itu tuh teman sekolah Risa. Ayah itu tuh suka menghamburkan uang dan pergi ke disko sama teman Risa ini. Risa tahu semuanya Bunda. Apakah benar yang disampaikan Risa? Mas Ardi boros? Memang iya. Semua uang simpananku dan perhiasanku pun sudah habis. Bunda masih nggak percaya juga? Iya. Bunda percaya. Bunda, kok Bunda biasa aja gitu sih? Bunda tuh harusnya marah. Kita doakan aja sama-sama. Semoga Ayah nggak salah jalan. Kalaupun Ayah sampai tersesat ke jalan yang tidak benar, semoga Allah mengembalikan Ayah ke jalan yang benar. Berdoa tanpa berbuat apa-apa. Dan tunggu sampai kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Bunda, Ayah tuh sering kasar sama kita. Aku nggak mau Bunda disakitin terus sama Ayah. Mama, kamu masih pegang uang nggak? Uang apa Mas? Hanya balik sih. Ya uang lah, aku perlu uang. Ayah tuh kenapa sih? Kalau ngomong sama aku, sama Bunda, juga sama Ega, pasti tuh nadanya tinggi dan kasar kayak gitu. Beda sama Ayah kalau lagi ngomong sama pacarnya. Ngomong apa kamu ya? Mas, jangan kasar sama anak. Dia itu kurang ajar ngomongnya. Gak usah didengar omongan Risa, Mas. Risa, kamu mau kemana?
Mana uangnya? Mana perhiasan kamu? Astagfirullahaladzim, Mas. Mana perhiasan kamu? Istighfar, Mas. Saya udah gak punya perhiasan apapun. Semuanya udah habis Mas jual. Habis? Habis kamu kemanain? Terus kamu beli barang-barang kesukaan kamu semuanya? Iya, kamu habisin? Mas Ardi yang suruh jual semua perhiasan saya. Katanya buat nambah modal usaha peternakan Mas Ardi. Ah, bohong kamu ah. Demi Allah saya nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Luruskanlah hati dan pikiran Mas Ardi, ya Allah. Jika memang tersesat, tolong ya Allah, kembalikan ke jalan yang benar. Si Pak. Ardi? Mah? Kamu mau kemana? Oh iya, Mah, pegang uang nggak? Aku boleh minta kan? Aduh, kamu ini gimana sih? Nanyain mama pegang uang. Ya mama nggak punya uang lah. Memangnya kamu kenapa? Lagi ada masalah? Terus mobil kamu kemana? Kok nggak kelihatan? Justru itu mah, mobil aku tadi ditarik sama debt collector. Kacau mah jadinya. Kalau kita nggak keluar dari masalah ini, kita akan jatuh miskin. Maksud kamu apa sih? Mama nggak ngerti. Bisnis aku ini bangkrut mah. Semuanya gara-gara Rahma. Rahma? Mama juga sih. Coba dulu mama nggak nyuruh aku kawin sama Rahma. Nggak bakal kayak begini mah. Kamu nyalain mama sih? Memangnya Rahma nggak punya simpenan uang atau perhiasan gitu? Udah habis kali mah. Mungkin baru pakai foya-foya. Udah aku jalan deh. Keterlaluan anak. Iya. Rahma? Rahma? Iya, Mah. Kamu ini keterlaluan sekali ya sebagai istri. Hah? Udah tahu suami lagi pailit, lagi susah. Bukannya kamu bantu ngeringanin beban pikirannya. Dasar kamu gak tahu diri ya. Udah untung kamu saya jodohin sama Ardi. Kalau enggak kamu gak bisa hidup enak kayak gini. Maaf, Mah. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa kamu habisin uang simpanan kamu dan perhiasan kamu? Hah? Sekarang Ardi lagi susah, butuh uang. Kamu gak bisa bantu kan? Mah, uang simpanan dan semua perhiasan saya itu sudah dihabiskan sama Mas Ardi. Hah? Saya gak percaya sama omongan kamu. Bener apa kata Ardi? Kamu ini cuma sebagai pembawa sial. Nyesel saya jodohin kamu sama Ardi. Aduh Mas, sorry udah lama nunggu ya? Enggak kok, aku juga baru datang. Cantik amat sih, orangnya beda gitu. Cantik mana sama istri kamu? Cantikan kamu lah, ya kan? Kamu masih pasang susuk? Mas, kan kamu lagi bangkrut sekarang. Mendingan kamu ikut aku. Mana? Ke Eyang yang bisa mengembalikan semua kekayaan kamu. Anjur gak? Aku jamin, kamu lihat aja badan aku. Ini semua berkat pasang susuk di Eyang. Oke, kamu anterin aku ya. Oke. Dia nggak tahu usia aku sudah hampir 70 tahun. Tapi aku masih seperti 30 tahunan. Kamu adalah korbanku, laki-laki bodoh. Saya nggak percaya dia nggak sembunyiin perhiasannya. Sembunyikan di mana itu perhiasan? Ini kok kosong? Mana ya? Masya Allah, Ma. Apa yang Mama lakukan? Saya lagi nyari perhiasan yang kamu sembunyikan. Suami kamu itu lagi butuh uang. Ma, saya nggak bohong, Ma.
Saya nggak menyembunyikan perhiasan apapun. Saya nggak percaya sama kamu. Apa yang Mama lakukan semuanya akan sia-sia. Karena saya tidak pernah menyembunyikan perhiasan apapun. Semua sudah dijual sama Mas Ardi, Ma. Kamu itu selalu aja nyalain suami kamu. Sementara kamu itu nggak pernah nyalain diri kamu sendiri. Masya Allah. Saya nggak tahu harus menjelaskan dengan cara apa lagi. Supaya Mama yakin kalau saya tidak menyembunyikan perhiasan apapun, Ma. Uang kamu mana? Hah? Di mana kamu sembunyikan? Sudah habis. Sudah kamu habiskan? Mas Ardi yang habiskan, Ma. Ardi lagi. Eyang jangan salahin Bunda terus dong. Yang harusnya Eyang salahin tuh Ayah. Kerjanya cuma foya-foya sama ngamburin duit nggak jelas sama perempuan lain. Kamu ngomong apa anak kecil, ha? Maaf, Ma. Nisa, sebentar. Bunda mau bicara sama kamu. Anak sama ibu sama aja.